mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ya. Soalnya juga kalau dalam khutbah-khutbah nikah ini sering kita dengar nih, ya kan. Nah, saya sering mendapatkan nasihat ya, bagaimana kita selalu memaintain pernikahan itu sering-seringlah datang ke undangan pernikahan kalau diundang ya. Dan datangnya bukan di pas acara resepsi ya, tapi di acara akad ya. Kecuali memang kita diundangnya khusus di acara resepsinya ya kan, akadnya untuk khusus keluarga dan sebagainya. Tapi kalau memang undangannya tidak terkhusus itu, datanglah di acara akad gitu ya. Karena momentum untuk kesakrakalannya itu ada di akad sebenarnya. Ya kan? Kalau pas resepsi itu kayaknya lebih ke happy-happy ya. Jadi datang, makan, salaman, foto-foto, kira-kira seperti itu ya. Ketemu teman banyak lah gitu ya. Nostalgia, mungkin ada temu kangen dengan teman lama, angkatan ya, teman kuliah, teman SMA, zaman dulu ada foto-foto gitu ya. Tapi ketika di akad itu, nah itu prosesnya yang insya Allah itu kalau bagi saya pribadi sih merawat tujuan pernikahan sebenarnya sih ya. Jadi itu dalam buku Ustadz Salim Afilah ya, ketika aku udah ketemu menjadi kita, dibahas juga begitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang barangkali sudah menikah, itu tips menjaganya. Nah, yang belum menikah ya, itu juga bagaimana kita termotivasi, kemudian kita akan terluruskan ya niat kita untuk menikah ya. Oke, nah di Arum ayat 21 ini ya, teman-teman semua ya. Jadi di dalam khutbah-khutbah nikah ya, itu sering kita dengar dan artinya adalah ya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Nah, ini keywordnya ada di sini ya, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ya, jadi tujuan kita menikah ya, itu salah satunya adalah supaya kita cenderung dan merasa tentram kepadanya. Karena ya kehidupan ini sebenarnya kan banyak sekali apa ya orientasinya begitu ya. Ada yang orientasinya untuk pekerjaan ya, tapi pekerjaan terkadang menjadi sumber masalah buat kita ya, capek, letih dan sebagainya. Ada yang orientasi kita pendidikan gitu ya, kuliah, tapi terkadang juga ngeluh juga kuliah tuh ya. Jadi ngerjain penelitian nggak selesai gitu ya, kemudian submit manuskrip juga under review terus, revisi terus gitu ya. Nah, maka ya yang kita cari ya dalam kehidupan ini sebenarnya adalah bagaimana kita merasa tentram sih. Nah, di dalam pernikahan itu ya, ketentraman itu selalu kita dapatkan ya. Dan kemudian dijadikan di antaramu ya rasa kasih sayang ya. Jadi ya rasa kasih sayang yang sempurna itu dalam dunia adalah ya ketika kita saling menyayangi dalam keluarga ya, istri kepada suami, suami kepada istri ya, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, itulah kasih sayang yang luar biasa ya. Nah, kemudian ya inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda baik bagi kaum yang berpikir. Nah, insyaallah ini juga sebagian besar yang hadir di sini ya, selain teman-teman dari Salimah, Formid dan sebagainya ya, peserta itu kebanyakan adalah para mahasiswa yang S2, S3 ya. Jadi berpikir itu merupakan satu yang sudah biasa di kita. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua ya, surat An-Nur ayat 32 ini ya, teman-teman semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim ya. Nah, ini jadi dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Ya, jadi kalau kita merasa bagian dari ini ya, maka ya kita diperintahkan nih ya untuk Allah kita untuk segera menikah gitu ya. Dan orang-orang yang layak ya berkawin ya atau menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, nah ini salah satu ketakutan kita ketika kita menikah itu adalah tentang finansial sebenarnya ya. Ya, jadi ya memang sih termasuk saya dulu juga begitu ya. Jadi menikah itu memang mau membahagiakan keluarga itu memang salah satu adalah dengan finansial. Tapi jangan takut ya, Allah menyampaikan di sini ya.
Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya, ya, atau karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Ya, insya Allah ya. Jadi teman-teman ya, terutama yang laki-laki nih ya, para ikhwan ya. Jadi jangan takut ketika kita merasa kok saat ini hartanya belum banyak begitu ya. Ya memang kecukupan kita sebelum menikah itu hartanya adalah untuk diri sendiri. Tapi kalau kita sudah menikah ya, setiap langkah seorang laki-laki keluar rumah itu akan sesuai dengan tanggungan dia di rumah. Ya, insya Allah seperti itu yang selama ini saya pahami ya dari referensi dan nasihat para ustadz gitu ya. Jadi kalau kita satu istri, dua anak, ya misalnya ya, maka rezekinya adalah untuk 4 orang ya, diri sendiri, ya, istri dan 2 anak. Ya. Jadi misal kita punya usaha ya atau kita punya kerja apa gitu ya, maka rezekinya akan tercover 4 itu begitu. Ya, jadi ya gampangnya kalau kita kerja di suatu instansi ya, entah itu ASN ya atau di mungkin di perusahaan gitu ya, itu ada tunjangan istri dan anak-anaknya. Jadi jelas itu pasti ada ya. Jadi kalau kita sudah berkeluarga ada tunjangannya, ya kan. Itu kalau secara hitung-hitungan matematika ya sebagai pegawai gitu ya. Kalau kita di dunia bisnis dan sebagainya, ya Allah tidak akan diam dengan keadaan itu, pasti Allah akan menunjukkan kita ya. Oke, jadi itu menjadi pijakan kita ya teman-teman semua ya dalam surat Ar-Rum ayat 21 tadi dan surat An-Nur ayat 32 ya. Jadi tidak perlu khawatir dengan sesuatu yang kita khawatirkan ya. Allah akan mencukupkan ya. Kemudian membuat yang segalanya khawatir dan berat itu akan lebih mudah ketika kita niatkan untuk ibadah dalam pernikahan ya. Apalagi yang kemarin sudah disampaikan ya dalam pertemuan 3 dan 4 fikih pernikahan ya. Nah, itu dikuatkannya di situ ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini nih ya. Coba kita lihat ya, teman-teman ya. Nah, sejatinya teman-teman itu ya. Ini kan nikah ya. Nikah itu sebenarnya kan ya ada proses pra dan pasca nikah ya kan. Nah, pranikah itu sebenarnya ya sangat singkat aja begitu ya. Intinya kan ketemu ya kan. Ada bahasa namanya ta'aruf ya, ada bahasa namanya kenalan, penjajakan. Kalau sekarang ada namanya koalisi, koalisi kalau dalam politik ya, kolaborasi ya gitu ya, koordinasi ya, kira-kira bahasa-bahasa itulah, ketemu, orang tua setuju, oke, nikah begitu. Simpel sebenarnya pranikah itu. Kadang yang membuat kita nggak simpel adalah nanti konsepnya mau gimana ya, fitting bajunya yang kayak gimana ya, MUA-nya apa itu, make up, saya lupa hanya apa itu, artis ya. Ya, kemudian dekorasinya, foto-fotonya, priwetnya, itu yang terkadang membuat kita jadi kayak rumit banget, jadi panjang banget pranikah itu, ya kan? Kemudian barangkali hubungan tanpa status ya, atau lebih 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 familiar sekarang adalah jagain jodoh orang lain yang mungkin sudah akrab tapi ujung-ujungnya nikah sama orang lain gitu ya. Nah, itu terkadang menjadi lebih ribet di situ, ya kan. Nah, rata-rata peserta di sini ya itu adalah usia-usia sekarang lebih banyak 20-an ya, 20 sampai 30 begitu. Ya kecuali narasumber mungkin ya. Dan yang lainnya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya usia-usia matang itu ya. Rasulullah umur 25 ya ketika menikah laki-laki ya. Saya dulu 23. Ya plus minus lah ya dengan usia Rasulullah ya. Kemudian ya, jadi teman-teman yang peserta di sini coba kita cek mungkin ya. Nggak perlu kita tanya usianya. Tapi insya Allah sebagian besar adalah usia yang sekarang sudah fasenya itu. Ya, jadi kita buat simpel saja ya, yang namanya pranikah itu. Ya, karena sebenarnya sejatinya itu pernikahan itu pasca nikah itu sebenarnya teman-teman. Ya kan. Nah di pranikah ini ya, yang perlu kita siapkan adalah ilmu kita, ya kan. Terutama para laki-laki nih, ya kan. Kalau saya cek tadi di awal itu sebagian kayaknya 60 atau 70%-nya pesertanya perempuan nih, ya kan. Jadi yang lebih siap sebenarnya perempuan. Ya. Padahal dalam rumah tangga itu, ya kan, nahkoda utamanya itu adalah laki-laki. Maka, ya kan, yang harus lebih mampu itu laki-lakinya. Jadi mampunya kan ada mampu finansial, itu jelas ya, karena kita tugasnya seorang laki-laki, suami adalah
memberikan kecukupan tadi buat rumah tangga, ya makan, ya sandang, pangan, papan lah gitu ya. Kemudian ilmu ya, karena ya namanya nahkoda ya kita yang lebih berilmu ya. Ibarat pilot itu, jadi co-pilotnya atau penumpangnya di dalamnya itu ya ikut pilotnya gitu, ya kan. Maka kita harus lebih berilmu, nah kan ya. Nah ini buat nasihat buat saya pribadi sih. Terkadang istri itu lebih jago ilmunya ya. Tapi harusnya kita malu nih sebagai seorang laki-laki, ya kan. Kalau kita lihat kajian-kajian ya di masjid, di kajian online tuh yang paling banyak adalah perempuan gitu. Ya kan? Padahal laki-laki itu harusnya tadi lebih berilmu dibandingkan perempuan. Ya harusnya di acara serasi ini ya laki-laki lebih banyak. Idealnya begitu, ya kan. Tapi kalau enggak berarti sedang tidak baik-baik saja nih masa depan kita, ya kan. Nah, maka kenapa nabi itu laki-laki? Ya karena memang yang berilmu duluan itu laki-laki. Ya kan kemudian Rasulullah kan mengajarkan kepada istrinya ya, Ibunda Khadijah, ya, Ibunda Aisyah dan sebagainya gitu ya. Jadi ya ini tanggung jawab berat sih seorang laki-laki itu, ya kan. Meskipun ketika di dalam rumah tangga nanti yang lebih detail itu ya perempuan ya. Jadi bagaimana proses detail mendidik anak itu memang perempuan ya. Nah, maka laki-laki harus mengarahkan itu ya. Sukses enggaknya rumah tangga itu laki-laki memang. Nah, ini memang tanggung jawab berat kita ya. Jadi bersyukurlah para laki-laki yang ikut kelas serasi ini ya. Insya Allah ini ikhtiar teman-teman semua menjadi suami yang lebih bertanggung jawab, lebih baik dan lebih barokah nantinya. Nah, jadi kita lihat ya teman-teman ya, pasca nikah itu memang jauh lebih panjang ya. Kalau tadi di pranikah itu rumitnya adalah tentang menyiapkan pernikahan, ketemu calon mertua gitu ya, saudara, kemudian barangkali maharnya mau berapa gitu ya. Itu kan kalau kita baca-baca referensi kan semampunya tuh, ya kan. Dan perempuan yang baik adalah yang tidak memberatkan calon suaminya. Kan kita sudah paham itu kan ya. Tapi terkadang itu jadi ribet. Nah, padahal yang ribet itu ya, itu adalah setelah menikah, teman-teman. Ya, yang jauh lebih panjang dan jauh lebih rumit. Ya, makanya tadi saya sampaikan di awal tadi ya, kita menikah itu sebenarnya adalah kita mencari masalah ya, kemudian kita selesaikan atau kita cari solusi bersama dengan pasangan kita untuk keberkahan dari Allah, kan begitu kan ya. Nah, pasca nikah itu memang lebih rumit ya. Nanti setelah nikah itu kita akan banyak pertanyaan datang. Kalau dulu sebelum nikah itu pertanyaan cuma satu, kapan nikah? Nah itu aja kan ya. Kapan nikah? Nikah sama siapa? Paling kan gitu-gitu aja. Tapi pasca nikah itu pertanyaan baik dari diri sendiri, pasangan, keluarga, teman-teman dekat, netizen gitu ya. Itu pasti akan jauh lebih banyak. Kapan punya anak, ya kan? Kemudian kapan punya rumah, kapan punya mobil, kapan naik pangkat kalau kita kerja gitu ya, kapan ini, kapan ini. Dan itu akan menggelayuti setiap harinya begitu, setiap waktu gitu ya. Kemudian ketika sudah punya anak, bagaimana mengurus anak, kerewelan anak, ya kan? Itu kalau kita lihat di sosmed sih kayaknya indah-indah aja gitu ya. Tapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari rumit sekali. Ya. Apalagi mungkin ada beberapa di sini yang studi bawa anak gitu ya. Wah itu nggak gampang gitu ya. Tantangannya makin makin banyak. Tapi tadi ya kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pasca nikah ini pahalanya jauh lebih banyak dibandingkan pranikah. Nah, pranikah ini kan menggenapkan separuh agama kan gitu kan ya. Jadi kalau agamanya baru setengah gitu bahasanya, ketika nikah jadi genap. Nah, tapi pasca nikah ini memang lebih rumit ya, lebih panjang, lebih kompleks, lebih ribet tentunya, tapi insya Allah pahalanya jauh lebih banyak ya. Yang dulunya kita nggak boleh pacaran kan gitu kan ya. Sekarang harus pacaran gitu kan ya. Sama istri itu harus pacaran kalau sudah nikah, ya kan. Ini ada istri saya di samping ini nanti akan ditagih nih mau diajak kemana. Nah kira-kira seperti itu ya. Kemudian kalau dulu nggak boleh berduaan ya, kemudian nggak boleh macam-macam. Kalau sudah nikah ya harus macam-macam gitu. Ya harus berduaan ya dan seterusnya dan seterusnya ya. Jadi lebih rumit pasca nikah. Ya, nah di materi ini nanti sebagian kecil lah yang insya Allah akan kita sampaikan, tapi nanti akan lebih banyak di pertemuan-pertemuan selanjutnya tentunya ya. Karena kelas serasi ini ya bagian dari overall materi teman-teman dapatkan. Gitu. Nah, bagaimana membangun keluarga yang sakinah dan islami teman-teman? Ini sebenarnya saya agak minder menyampaikan ini ya, karena juga belum gitu ya.
semoga tidak kabur maqtan indallah ya. Yang pertama adalah teman-teman didasarkan dengan niatan ibadah. Itu insya Allah ya. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Itu hadis arba'in yang pertama ya. Jadi niat kita nikah apa nih? Untuk ibadah. Ya sudah, kalau emang niatnya ibadah, ya setiap kesibukan, setiap kegiatan, masalah, ya kemudian cobaan, ya kita niatkan itu untuk ibadah gitu, ya kan? Yang kedua adalah dihiasi dengan sunnah-sunnah Nabi, ya. Nah ini caranya tahunya dari mana? Ya kita baca, ya begitu. Kita dengarkan. Sekarang banyak kok, ya maksudnya buku-buku tidak harus teman-teman datang ke toko buku yang besar untuk dapat buku tentang tadi ini membangun keluarga yang sakinah Islami, enggak ya. Kita bisa dapat dari website juga banyak. Atau teman-teman yang tidak suka begitu baca bisa mendengarkan. Sekarang kan tidak harus nyetel TV ya. Kita bisa buka YouTube ya, itu juga banyak ya. Jadi sunnah-sunnah Nabi ini cukup banyak ya. Bagaimana kita bersama pasangan ya, kemudian bersama anak-anak, itu banyak sekali sunnah-sunnah Nabi. Dan insya Allah kalau kita hiasi dengan sunnah-sunnah Nabi ini ya, itu akan makin ya ceria ya, kemudian bahagia ya, meskipun banyak sekali rintangan cobaan, tapi kita menjadi nikmat gitu ya. Yang ketiga, ya ini yang tidak kalah penting adalah memahami kewajiban masing-masing. Jadi prinsipnya kalau kita dalam kehidupan ya, termasuk pernikahan ya teman-teman semua ya, kita kerjakan kewajiban dulu baru menuntut hak. Begitu juga kalau kita dengan Allah itu ya. Jadi kita kerjakan kewajiban dulu baru haknya. Nah itu yang sering kami sampaikan juga ke anak-anak nih ya, karena kan anak-anak juga sering minta jajan, minta main ya, minta kadang nonton kartun gitu ya. Ya kerjakan kewajiban dulu nih ya. Ya teteh, adik gitu ya, baru minta haknya gitu. Ya. Sekarang udah minta uang juga nih anak-anak gitu ya. Jadi ya diajarkan tadi kewajiban. Begitu juga ini ya pasangan ya. Jadi kita terkadang ini terutama laki-laki nih, suami, saya pribadi nih ya. Terkadang kita lebih menuntut hak kita nih. Ya, hak untuk dimasakin ya, hak untuk dicuciin bajunya, disetrikain ya. Kemudian apalagi ya mungkin urusan sensitif yang lainnya gitu ya. Tetapi terkadang kita lupa nih tentang kewajiban kita. Padahal dalam rumah tangga itu yang kami baca nih ya, tidak ada ketentuan saklek nih. Jadi di rumah itu suami yang kewajibannya makan, istri yang kewajibannya masak gitu. Nggak ada kayak gitu, ya kan? Jadi yang masak, nyuci, nyapu, ngepel itu kalau dalam rumah tangga ya, itu nggak ada. Mana laki-laki, mana perempuan itu nggak ada. Ya, kodratnya ya kalau perempuan itu adalah ya menyusui, hamil, melahirkan. Itu yang nggak bisa laki-laki ya. Maksud dalam rumah tangga ya. Jadi selain itu ya nggak ada dosa kalau laki-laki mengerjakan. Ya kan? Ini yang terkadang di kita, di masyarakat ya, atau mungkin kalau kita lihat kehidupan keluarga orang tua terkadang kan masih kayak gitu ya. Jadi kalau masak itu harus perempuan ya. Kalau nyuci baju harus perempuan ya kan. Padahal kan nggak begitu ya. Namanya keluarga adalah kita saling bekerja sama. Ya, ini nasihat buat saya pribadi nih ya. Semoga tidak cuma omong doang gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Terutama yang laki-laki nih ya. Karena ya pengalaman saya pribadi supaya teman-teman yang ada Mas Haris dan sebagainya dari yang tilawah ya. Ini menjadi nasihat buat kita ya, teman-teman yang laki-laki ya, bahwa tanggung jawab kita besar ya, kemudian kewajiban kita utamakan baru ke hak-hak kita. Nah itu teman-teman ya, kemudian karena topiknya adalah ketika aku dan kamu menjadi kita ya, ada beberapa challenge atau tantangan sebenarnya setelah dunia pernikahan atau setelah menikah walimah itu ya. Itu apa sih tantangannya? Nah ini, yang pertama adalah bersatunya dua orang yang berbeda. Ini jelas ya. Jadi yang dulunya laki-laki sendiri, yang dulunya perempuan sendiri, kemudian tinggal dalam satu rumah. Kalau di Indonesia, kalau di Taiwan satu kamar gitu ya. Karena kayaknya jarang di sini ya, di Taiwan tuh punya satu rumah gitu ya. Nah kalau di Indonesia kan satu rumah ya. Jarang Indonesia orang sudah menikah itu ngekos satu kamar itu jarang. Pasti kontrak minimal ya, satu rumah. Nah yang pertama adalah
tingkat pendidikan yang berbeda. Nah, sering saya baca atau dapat nasihat adalah jodoh itu seringkali datang dari pendidikan yang sama. Ya, jadi bibit-bibit bobot itu paling gampang dilihat adalah tingkat pendidikan. Ya, pendidikan ini tidak harus gelar ya teman-teman ya, tapi tingkat keterdidikan kita. Nah ini sebenarnya sangat berdampak positif sih dalam kehidupan rumah tangga ya. Jadi saya juga dapat jodoh ya dari kampus yang sama di Undip ya. Jadi sebagian besar teman-teman juga seperti itu. Nah biasanya juga seperti itu ya. Nah ini memang akan membuat kita lebih mudah ya, meskipun juga nggak sama-sama amat ya. Nah biasanya yang sama-sama kuliah di Taiwan dapat jodohnya dari yang kuliah di Taiwan. Banyak yang kayak gitu juga. Itu akan lebih memudahkan. Ya. Kemudian perbedaannya apa lagi? Pekerjaan. Nah pekerjaannya kan bisa berdampak pada kesibukan aktivitas ya. Apalagi kalau dua-duanya bekerja. Ya nggak ada yang salah ya, dua-duanya bekerja. Itu kan pilihan, nggak ada larangan juga. Yang penting adalah kewajiban utamanya ya laki-laki ya itu menjadi pemimpin keluarga, kemudian istri ya itu menjadi makmumnya keluarga, ya kan. Nah ini harus dibicarakan setelah pernikahan ya, yang namanya pekerjaan ya, karena bisa jadi istrinya lebih sibuk ya kan, kemudian jarang bertemu ya dan seterusnya. Kemudian hobi yang berbeda ini juga kita temui ya. Nah teman-teman ini yang mungkin dianggap penting juga nggak penting juga sih. Pengajian yang berbeda. Saya sebut misal nih ya, yang satu dari Muhammadiyah, yang kedua satunya dari NU gitu ya, atau satunya lagi dari Salafi dan sebagainya, macam-macam. Apalagi lintas negara bisa beda-beda lagi tuh ya, ada jamaah tabligh dan sebagainya. Nah maka ini juga kadang menjadi harus diomongkan ya. Kalau sebelum menikah perlu juga diomongkan nih ya. Tapi kalau sudah terlanjur menikah, bukan terlanjur menikah, kalau sudah menikah, nah maka memang ya baiknya sih itu dalam satu pengajian yang sama begitu. Sehingga ketika datang ke majelis taklim itu bareng-bareng begitu. Bukan satunya kemana, satunya kemana. Itu memang ya nggak apa-apa sebenarnya, nggak ada larangan, tapi akan lebih mudah kita untuk saling sama-sama. Nah, gitu ya. Nah, kita kan sering lihat nih kalau di Indonesia itu yang sering datang majelis taklim itu istrinya gitu ya. Kembali ada seragam-seragam gitu ya. Nah, suaminya lebih sibuk bekerja begitu. Padahal yang namanya majelis taklim itu harusnya bareng-bareng gitu ya. Kemudian tujuan hidup teman-teman. Nah, ini juga perlu kita pikirkan ya. Nah, saya pernah mendapatkan nasihat ya. Kalau teman-teman yang di Formit, di Salimah, ini kan dibilangnya adalah ya organisasi ya. Berarti kan disebut sebagai aktivis organisasi, betul ya. Jadi kalau kata di Salimah, di Formit, mungkin ada di PPI juga gitu ya. Ya itu semuanya adalah aktivis organisasi. Dan kita mengenal di aktivis organisasi itu ada namanya di awal kepengurusan ya, ada nama rapat kerja, raker. Betul ya. Kita menyampaikan gagasan, ide, rencana dari masing-masing departemen ya atau ketua ya, presiden dan sebagainya begitu. Nah, idealnya atau harusnya itu terapkan juga dalam rumah tangga ya. Raker itu di awal pernikahan. Ya kan? Nah, kita seringnya ya sebagian besar masyarakat itu setelah resepsi itu mikirnya adalah nanti honeymoon-nya kemana nih? Ya, lebih ke jalan-jalan, lebih ke foto-foto, menikmati ya kehidupan gitu ya. Padahal nggak harus itu ya. Nah, maka kalau saya usul nih, kita lebih idealnya adalah kita mengadakan raker. Nah, raker dibalut dengan honeymoon gitu ya. Jadi utamakannya rakernya dulu. Nah, honeymoon-nya mengikuti. Ya, nah raker ini itu ya sama sebenarnya ya. Kalau kita di organisasi ya, kita suami ya itu punya rencana apa nih atau pandangan apa dalam kedepannya bisa dibuat jangka pendek maupun jangka panjang. Istri juga sama ya, bisa dibuat rencana apa ya, pandangan hidupnya seperti apa ya kan, kesibukan itu seperti apa, dibuat timeline-nya juga ya. Nah, itu insya Allah akan lebih tertata di awal-awal pernikahan ya. Terkadang kita lebih tersedot dengan euforia awal nikah ya kan, jalan-jalan kemana dan sebagainya. Padahal ada waktu yang sangat penting, kalau saya sebut sih critical time itu di awal pernikahan sebenarnya. Ya, jadi seminggu awal itu kalau bisa diadakan raker, mungkin agak agak
apa ya, agak kaku dan formal sih. Tapi itu baik sebenarnya untuk kita ke depan. Bisa kita buat tadi, jadi laki-laki ini ya, jadi kalau misal sudah bekerja sebelumnya, jadi misal jadi, ada yang jadi pegawai di, kementerian atau mungkin wirausaha atau sudah jadi ASN gitu ya, maka ya pekerjaannya akan gitu-gitu terus itu ke depannya, ya kan. Jadi dosen misalnya, maka pekerjaan adalah Senin sampai Jumat, jam mungkin jam 7 sampai jam 4 gitu ya, ke kampus. Nah, maka itu sampaikan kepada istri. Kemudian nanti plan-nya apa? Harus S3 atau sudah S3 misalnya. Mungkin tahun berapa mau jadi guru besar dan sebagainya. Sampaikan ke istri dan minta support dari istri. Nah, kemudian istri juga sama, sampaikan ya, sekarang aktivitasnya apa, mungkin masih kuliah, ya kan, nanti ke depan mau mau seperti apa, dan seterusnya. Sehingga suami istri bisa saling support. Begitupun dengan nanti mau punya keturunan berapa, itu perlu dibicarakan di awal, ya. Sekarang lagi rame teman-teman, ya, tentang free child itu ya, bebas anak ya, dan banyak influencer ya juga menggalakkan itu. Dan efeknya kita lihat di negara-negara seperti Jepang ya, Korea, mungkin di Eropa juga banyak, Cina ya. Sekarang India sudah nyalip menjadi negara dengan penduduk terbanyak di dunia ya. Jadi perlu dibicarakan. Dan Indonesia insya Allah masih aman-amannya sih. Ya meskipun beberapa juga membatasi anak ya. Nah, jadi perlu kita bicarakan ya, mau nanti anaknya berapa dengan kemudian bisa di-plan juga ya, meskipun Allah yang kemudian menetapkan ya, itu bisa di-plan ya. Jadi di usia sekian anak pertama, usia sekian anak kedua, terutama istri ya, karena istri kan ada batasan usia ya, ada menopause dan sebagainya gitu ya. Nah, itu perlu dibicarakan di awal. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Terutama tadi yang para aktivis organisasi nih di Salimah, Formid, PPI dan sebagainya, buatlah raker di awal pernikahan ya. Raker, rapat kerja yang dibalut dengan honeymoon ya. Oke, jadi jangan cuma pas sekarang hobinya organisasi, tapi ketika sudah nikah nggak dipraktekkan organisasinya tadi gitu ya. Nah, di akhir tahun juga bisa dibuat tuh, ada namanya evaluasi akhir tahun ya. Itu bisa sambil piknik kemana, sudah tercapai belum capaian-capaian hidupnya, dan semacam ini ya. Nah, keywordnya teman-teman ya adalah kita saling percaya dengan pasangan ya. Terkadang juga nggak gampang juga nih percaya dengan pasangan yang barangkali dulu bukan siapa-siapa kita, sekarang jadi pasangan kita, untuk saling percaya itu juga butuh waktu ya, saling memahami. Kalau ditulis gampang sih ya, tapi kalau dipraktekkan susah ini, saling memahami ya. Komunikasi itu yang paling penting teman-teman ya. Jadi cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga adalah komunikasi ya. Komunikasi juga macam-macam. Ada komunikasi yang memang harus ngomong, ada komunikasi diam itu juga komunikasi kadang. Ya kan? Ada tipe ya perempuan yang diam itu artinya memang nggak pengen diganggu ya. Asalkan nggak sampai lebih dari 3 hari aja gitu ya. Kemudian ya ini memang beda-beda nanti ya. Jadi memang perlu ta'aruf yang lebih atau kenalan yang lebih dalam lah dengan pasangan pas sudah menikah itu ya. Intinya tadi 3 ini ya, saling percaya, saling memahami, dan komunikasi ya. Ini buat saya pribadi juga nih. Yang kedua adalah bersatunya keluarga yang berbeda teman-teman ya. Kalau tadi 2 orang yang berbeda, sekarang 2 keluarga yang berbeda. Ya ini yang lebih kompleks lagi. Yang dulunya dia lahir di keluarga A, pasangan lahir di keluarga B, atau dari suku A dan suku B, wilayah A, wilayah B, gitu ya. Itu nggak gampang. Jawa dan Sunda juga beda adat istiadat, beda kehidupannya, ya. Kemudian beda pulau, apalagi beda negara, apalagi ya. Yang pasti jangan beda agama ya teman-teman ya. Nah yang pertama teman-teman adalah strata sosial nih, ya. Biasanya kita dengan pasangan itu nggak begitu melihat strata sosial, ya. Tingkat pendidikan, ya mungkin kalau sudah mau menikah ya nggak begitu jadi masalah gitu ya. Tingkat penghasilan, ya kan. Kadang istrinya lebih tinggi penghasilannya, itu nggak menjadi masalah lah ya. Kalau yang pertama tadi, challenge pertama sudah selesai. Nah, challenge kedua ini ya, biasanya tadi orang tua, ya keluarga itu ada yang mempermasalahkan. Nah, ini perlu dibicarakan. Kemudian pengajian juga sama tadi ya. Jadi keluarga itu keluarga besar dari ini kan insya Allah ya, paham lah ya. Tadi keluarga besar ada yang dari NU, keluarga besar satunya dari Muhammadiyah. Ini juga 1-2 terkadang ada batu sandungan juga. Nah, kemudian perbedaan yang
yang lagi rame juga nih ya. Jadi kalau kita sudah menikah, maka tidak cuma aku dan kamu menjadi 2 orang aja, tapi kitanya jadi banyak, ya kan. Itu mertua dengan menantu ya, kita dengan adik ipar, kakak ipar ya, brother in law, sister in law itu kan ya, father in law dan sebagainya itu kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian dengan Pak D, Bude ya, kemudian om, tante dan sebagainya itu macam-macam banyak lah itu kalau udah keluarga besar. Ya, jadi bagaimana kita bisa bahasanya menerima ya, kemudian membuka diri ya, perkenalan dan sebagainya juga penting. Maka di awal-awal juga selain tadi ada raker, kita perlu silaturahim ya dengan tadi keluarga besar ya. Insya Allah jadi saudara baru, rezeki baru ya dan sebagainya. Tapi jangan tadi, kenapa ini ada menantu mertua? Sekarang lagi ada yang viral itu ya. Jadi perlu dijaga juga mana yang itu adalah menjadi mahram kita, mana yang enggak. Nah terkadang kita nggak tahu ya, dan nggak mau cari tahu ya, mana yang boleh kita kalau yang perempuan misalnya nggak pakai jilbab ya, dengan keluarga itu siapa ya, dengan ada ipar laki-laki berarti istri itu nggak boleh, kakak ipar laki-laki nggak boleh kan gitu kan ya. Jadi itu perlu kita pelajari ya, ya dan sebagainya ya. Keluarga besar silsilah dan sebagainya. Nah kemudian sosmed kadang ini teman-teman ya, jadi ketika sudah menikah itu kalau bisa sih dikurangi sosmed pribadinya. Karena itu sudah hubungannya nggak cuma diri kita sendiri. Ya. Kalau belum nikah sih bebas-bebas saja teman-teman mau kemana dan sebagainya. Update-update apa itu ya bebas-bebas saja ya. Itu hak pribadi teman-teman. Tapi kalau sudah menikah ada hak istri, hak mertua, ya, ada hak anak yang jangan terlalu diumbar dalam kehidupan media ya. Jadi itu apalagi sekarang banyak netizen julid lah gitu ya. Jadi kita perlu hati-hati dalam bersosmed, apalagi kalau sudah menikah ya. Oke, jadi sosmed itu adalah share-share materi-materi, share-share info-info gitu aja lah. Ya. Nah, keywordnya teman-teman adalah skala prioritas ya. Jadi skala prioritas itu perlu kita jaga, terutama ini ya. Kalau kita laki-laki, berarti kita punya 2 perempuan yang harus kita muliakan ya. Jadi istri dan ibu. Ya kan? Nah, ini teman-teman perlu baca juga mana prioritasnya ya buat istri, mana prioritasnya buat ibu. Ya begitu juga istri ya atau perempuan ya, dia punya laki-laki yang dimuliakan juga ya. Mana prioritas buat suami, mana prioritas buat ayahnya. Nah, kalau perempuan sih lebih condong ke suaminya kalau sudah menikah ya. Nah, kemudian yang kedua ini teman, keywordnya adalah suami ya. Jadi suami ini memegang peranan penting dalam persatunya keluarga yang berbeda ini ya. Bagaimana dia menempatkan diri ya, bagaimana dia menjaga keluarganya ya, kemudian hubungan dia dengan ibu mertuanya, dengan ayah mertuanya, hubungan dia dengan orang tuanya sendiri ya. Itu suami megang peran penting ya. Jangan sampai kita menjadi suami yang nggak bijak nih, ya kan, dan seterusnya ya. Kemudian tantangan yang ketiga teman-teman adalah ada dia atau baby di antara kita. Ketika aku dan kamu menjadi kita, ya salah satu yang menjadi sunnah dalam pernikahan adalah mewariskan keturunan. Islam berjaya itu ketika makin banyak ya umat-umatnya, kan begitu kan ya. Jadi di kita ini ada pepatah mengatakan banyak anak banyak rezeki. Insya Allah benar itu ya, tapi harus direncanakan dengan baik ya, jangan ngasal gitu ya. Nah, tentu nanti ketika di awal-awal pernikahan ya, kita menginginkan ada orang ketiga gitu ya. Nah, itu adalah baby ya. Jadi ada baby di antara kita ya. Tantangan cukup banyak nih teman-teman ya. Yang pertama adalah waktu ya. Kalau dulu kita masih hanya urusan suami istri jalan-jalan kemana. Nah, kalau sudah punya anak ini kadang waktunya menjadi pagi jadi malam, malam jadi pagi, siang jadi sore, sore jadi pagi dan sebagainya lah pokoknya gitu ya. Nah, ini perlu kita belajar parenting ya. Karena kalau maka sebenarnya tahapannya begini teman-teman. Kenapa menikah itu adalah kita harus upgrade kehidupan sebenarnya. Di awal-awal ya sebelum kita menikah berarti yang kita upgrade adalah diri kita sendiri. Kalau kita sudah menikah, maka kita perlu mengupgrade diri kita dan pasangan kita. Nah, kemudian setelah itu kita akan diamanai oleh Allah untuk
mendidik yang namanya anaknya atau baby ya. Nah, maka ilmu parenting perlu kita pelajari ya. Bagaimana menjadi ayah yang baik, ibu yang baik, ya kan? Ini banyak ilmunya ya, baik secara Islami, medis ya, kemudian psikologi dan sebagainya, ya kan? Dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini pertanyaan. Ini biasanya buat perempuan nih, karir atau anak nih. Kalau sudah punya anak. Kalau laki-laki sih ya dua-duanya gitu ya. Nggak bisa milih kalau laki-laki ya. Kalau dia cuma milih anak ya kerja ya gimana anaknya kan begitu kan ya. Jadi kerja ya itu adalah ladang pahala utama sebenarnya sebagai seorang laki-laki, suami itu ya. Ya, jadi bekerjalah yang namanya suami itu pasti ya. Nah, tapi kalau perempuan ya nanti akan dihadapkan biasanya ya karir atau anak. Nah, jadi ini yang nggak bisa dijawab untuk saat ini ya yang belum menikah ya. Nanti perlu didiskusikan dengan pasangan. Saya pun nggak bisa merekomendasikan teman mau pilih mana karena masing-masing keluarga punya tantangannya masing-masing ya. Tapi anak ini jangan sampai disia-siakan ya atau diabaikan. Karir boleh tapi anak jangan diabaikan gitu ya. Karena ya salah satu tadi kita menikah adalah untuk mempunyai keturunan. Kemudian finansial teman-teman ya. Kalau masih satu dua orang ya maksudnya dalam suami istri itu insya Allah makan itu cukup lah gitu ya. Apalagi suaminya bekerja itu makan cukup ya. Tapi kalau sudah punya anak ini sekarang nggak murah ya mesti punya anak itu ya. Harus beli pampers ya. Kalau zaman dulu sih nggak ada pampers ya. Orang tua kita memang jago-jago ya. Kenapa? Saya juga membayangkan orang tua bapak ibu itu ya itu nggak pakai pampers tapi sabarnya minta ampun gitu nyebokin anaknya. Tapi kalau zaman sekarang memang pampers ini menjadi pilihan terbaik sih ya. Nah ini juga nggak murah ya di Taiwan juga kalau saya survei, alhamdulillah anak-anak sudah nggak pakai pampers. Pas berangkat ke Taiwan sudah selesai toilet training lah oleh ibunya yang hebat ya. Kalau ayahnya ya cuma ngasih tahu aja. Nah ini finansial perlu teman-teman siapkan ya. Jadi budgeting ya sebelum punya anak perlu punya tabungan lah bahasanya ya. Meskipun ya anak itu ada rezekinya masing-masing, tapi jangan kita woles-woles aja gitu ya. Ada usaha tentunya ya. Nah, teman-teman ya, keywordnya adalah dalam anak itu ada namanya no undo, teman-teman. Undo itu dalam Ctrl Z ya, kalau di laptop ya. Nggak bisa diulang anak itu. Ya, tiap hari bertambah waktunya itu nggak bisa diulang. Ya kan? Maka berikan yang terbaik untuk anak. Ini nasihat buat saya dan istri nih. Ya, kita berikan yang terbaik buat anak-anak ya. Jadi ya berikan gizi yang terbaik, pendidikan yang terbaik ya. Kemudian ilmu agama yang terbaik. Itu sejak dalam kandungan, bahkan sejak dalam sebelum hamil ya. Kita kan ada doa itu. Teman-teman kalau yang sudah menikah ada doa namanya doa dalam kandung kutip ya, doa hubungan suami istri gitu ya. Itu ada doanya. Bagaimana kita menjaga supaya anak yang lahir itu dilindungi Allah. Begitu dalam kandungan, ketika masih bayi dan seterusnya, itu nggak bisa diulang anak itu. Tambah hari dia akan terus menerus. Maka berikan yang terbaik. Termasuk kalau kita di Taiwan adalah berikan makanan halal ya buat anak-anak ya. Ya barangkali kita pernah kena subhat teman-teman ya, atau nauzubillah kita nggak sengaja kena yang haram gitu ya. Tapi jangan sampai anak itu kena itu. Ya itu tugas kita ya. Anak itu kan nggak bisa apalagi yang masih bayi ya, nggak bisa milih ya. Ya kita gitu kan yang mengisihinya ya. Maka berikan yang terbaik buat anak-anak tadi. Nggak ada kata diulang untuk anak itu kalau sudah Allah titipkan buat kita. Kemudian kedua bagi tugas teman-teman, ya kan, bagi tugas ya. Biasanya lebih bertugas sih istri ya, ibunya ini ya, bergadang ya, menyusui tengah malam ya. Nah ini suami ya, laki-laki harus sangat peka kalau kita punya bayi ya. Kemudian yang paling paling penting adalah sabar kalau sudah punya anak itu, ya kan. Terkadang kita harus mengerem dulu mimpi-mimpi kita supaya tumbuh kembang anak itu lebih baik, ya kan. Nah ada saatnya sekarang adalah kalau bagi saya pribadi adalah mewujudkan mimpi anak sih dibandingkan mimpi pribadi begitu ya. Ya targetnya ya alhamdulillah semoga segera lulus dari Taiwan ya nanti fokus untuk tumbuh kembang anak dan sebagainya begitu. Idealnya sih kita kalau yang kuliah di Taiwan ya PhD itu baru punya anak idealnya kayak gitu. Jadi S1, S2, S3 itu lanjut terus dia kemudian baru punya anak. Itu idealnya ya karena cukup berat juga kalau terbagi-bagi. Tapi ya pasti ada plus minusnya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya.
Nah, ini yang tidak kalah penting teman-teman. Ada dia tanda kutip di antara kita. Ya, ini ya meskipun barangkali nauzubillah ya, jangan sampai ya. Tapi selalu ada sisi-sisi ya, setan dan iblis itu menggoda kita. Ya, maksudnya tahu ya teman-teman ya. Dia itu adalah orang lain, orang ketiga dalam dalam eh, kan kita topiknya adalah ketika aku dan kamu menjadi kita. Nah, kitanya ini siapa? Ini tanda tanya kan ya. Di sini ada kita orang lain, ya nggak cuma suami istri ya, tapi ada yang lainnya. Ya, banyak juga ya kalau kita baca kalimat-kalimat di sosial media dan sebagainya itu eh, waspada nih ya dengan yang ada di sekitar kita nih. Teman kantor itu terkadang menjadi masalah dalam rumah tangga. Jadi buat para suami ya, ya harus harus mengerem gitu ya ketika sudah menikah dengan teman kantornya, terutama lawan lawan jenis ya. Mengurangi chat ya dengan teman kerja yang berlebihan ya. Ya sudah secukupnya saja kalau dengan teman kantor itu. Ya, dengan atasan ya, dengan kolega dan sebagainya ya sewajarnya aja begitu. Ya. Kemudian dengan teman masa lalu ya. Jadi kalau bisa ya dikurangi ya hubungan dengan teman masa lalu terutama lawan jenis teman-teman ya. Ya, jadi dengan masa lalu teman SMA, teman kuliah itu mulai dikurangi ya. Karena ya kita sudah punya pasangan, sudah punya istri ya. Tetangga ya ini juga harus dikurangi. Kerabat dekat ya dan sebagainya ya. Jadi kita perlu waspada ya kan. Ya, kita sendiri ya, entah itu suami atau istri perlu menjaga diri hubungan dengan orang lain karena ya kita sudah menikah begitu ya. Jadi harus berhati-hati ya teman-teman ya. Nah, keywordnya adalah saling terbuka teman-teman ya. Suami istri perlu saling terbuka. Nggak ada salahnya kita HP itu dipegang istri, HP itu dipegang suami, passwordnya ya kasih aja gitu ya. Jadi nggak ada salahnya karena ya memang kalau ada apa-apa ya pasangan ya yang paling utama merasakan dan bertanggung jawab gitu ya. Jadi saling terbuka ya kan. Diskusi ya nggak apa-apa kita diskusi tentang kehidupan di kantor, kehidupan di perkuliahan misalnya atau di lab ya atau kehidupan yang dulu-dulu gitu ya nggak masalah ya. Meskipun uh, kalau dalam film Habibie Ainun itu ya itu saya ingat kalimat-kalimat terakhir ketika Ibu Ainun itu mau meninggal ya. Jadi masa lalumu adalah masa lalumu pribadi. Masa laluku adalah masa laluku pribadi. Tapi masa depan adalah milik kita berdua. Ya. Nah, jadi ya udah biarin aja masa lalu itu kan adalah guru ya. Tapi masa depan adalah harapan. Nah, harapan kita bersama pasangan ya. Kemudian suami istri harus tahu diri ya. Jadi kalau sudah jadi suami ya lawan jenis terbaik itu adalah istri gitu. Kalau sudah jadi istri, lawan jenis terbaik adalah suami. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi ya. Jadi kalau suruh milih antara pekerjaan ya sama istri ya pilih istri tentunya. Ya kan? Apalagi kalau istri ya, kalau misal suaminya lebih ridho istrinya di rumah ya itu menjadi ladang surganya. Tapi perlu didiskusikan sih itu nggak harus. Kemudian prioritas keluarga ya, apalagi tadi sudah punya anak dan sebagainya. Karena sekarang banyak ya, mohon maaf nih ya, pelakor, pebikor itu juga banyak. Nah terkadang bukan salah pelakor atau pebikornya, salahnya kita sendiri gitu yang terlalu membuka karena setan akan masuk ke celah-celah itu ya kan. Jadi hati-hati teman-teman ya. Tadi bijak bersosial media juga ya. Kalau sudah menikah kurangi aktivitas pribadi keluarga yang diumbar-umbar ya. Ya. Jadi misal lagi mandiin anak di storyin ya janganlah gitu ya. Kemudian lagi pacaran di storyin ya jangan. Dikurangi lah sedikit-sedikit ya mungkin uh, itu kembali ke masing-masing lah. Tapi kalau bisa sih dikurangi ya sosial media yang pribadi karena sudah berkeluarga. Nah kemudian yang terakhir ya, yang terakhir tantangan kelima ya, mungkin ada yang lain saya belum begitu menguasai ya. Tapi yang kelima adalah tentang harta dan tahta yang melenakan mata. Ya, ini kalau sudah berkeluarga itu yang melenakan mata kita adalah gaya hidup, teman-teman ya. Jadi gaya hidup itu nggak ada ujungnya lah ya. Kita apalagi sekarang di zaman digital seperti ini, gaya hidup kita terkadang nggak berkiblat dari
gaya hidup tuntunan kita ya, Nabi Muhammad SAW ya. Padahal kita dalam kajian-kajian, dalam keseharian kita bersolawat nih ya, tapi gaya hidupnya nggak gaya hidup Rasulullah gitu, gaya hidup artis ya, gaya hidup yang lainnya dan sebagainya. Nah kemudian kedua circle teman-teman. Nah circle ini juga kadang bisa melenakan mata ya kan. Jadi harus pintar-pintar kita memilih circle. Nah kalau circle di Salimah, circle di Formid, insya Allah ya biasa-biasa aja lah gitu ya. Jadi insya Allah nggak begitu melenakan mata ya, apalagi ada kajian-kajian yang membentengi diri lah gitu. Tetangga ya ini juga kadang kehidupan itu bukan menyesuaikan kemampuan teman-teman, tapi menyesuaikan tetangga kita kayak gimana. Nanti teman-teman akan merasakan nih ya. Kalau tinggal di Taiwan sih nggak begitu kerasa lah ya. Nah, karena tetangganya kadang ya orang lokal kan ya. Jadi ya biasa aja gitu ya. Tapi kalau tinggal di Indonesia itu sangat kerasa ya, apalagi teman-teman baru menikah, tinggal di kompleks ya, ada tetangganya atau temannya yang sama-sama baru menikah, punya motor baru, kok kita motornya masih satu, boncengan terus gitu ya. Kemudian mereka sudah punya rumah sendiri, kok kita masih ngontrak gitu ya. Kemudian lain-lain lah gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Terkadang itu melenakan mata, ya kan. Jadi suami harus tadi mengendalikan arah keluarga ini mau dibawa kemana, istri juga jangan jadi kompor gitu, ya kan. Kalau kita baca-baca di berita ya, banyak tersangka korupsi ya laki-laki ya, para bapak-bapak itu karena komporan dari istrinya kadang ya, beli tas yang ala-ala apa gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi keinginan tidak sama dengan kebutuhan ya teman-teman ya. Maka keywordnya adalah ya harus bersabar kalau di awal pernikahan itu ya, alon-alon waton kelakon lah. Jadi sesuai dengan kemampuan ya. Jadi kan memang insya Allah sih dalam rumah tangga itu ada yang bertumbuh teman-teman. Bertumbuh secara usia, bertumbuh secara jumlah anak, bertumbuh secara rezeki itu pasti ada. Ya kan? Itu Allah akan menjamin itu ya. Intinya adalah jangan terlalu yang instan. Nah, banyak dari kita itu instan, jadi ngambilnya yang cepat-cepat. Misal bikin punya rumah, ambil KPR yang nggak masuk akal, yang nggak syariah, misal gitu ya. Ambil cicilan mobil yang nggak masuk akal. Gaji 5 juta, cicilannya 3 juta. Nah, teman-teman jadi perlu belajar nanti ada namanya manajemen finansial. Sepertinya ada di series atau volume keberapa nanti ada nih ya. Jadi manajemen finansial di kelas rasi ini. Itu juga penting teman-teman ya. Di awal-awal nikah ya, itu perlu kita pelajari. Terutama ya tadi ini, sebelum nikah ini kan kelas rasi nih ya, sebelum nikah ya. Itu kita pelajari. Yang kedua kita bersyukur teman-teman ya, bersyukur sudah punya istri, bersyukur sudah punya anak ya, bersyukur punya rumah meskipun masih ngontrak misalnya gitu ya, bersyukur punya motor, ya udah itu bersyukur dulu ya. Syukur dan sabar itu adalah dua sisi yang harus berjalan beriringan ya. Nah terkadang yang kita menjadi tamak ya, itu ya kita nggak bersyukur ya, pengen ini pengen ini pengen ini pengen ini ya, padahal ya nggak bisa seperti itu juga gitu ya. Kemudian planning keluarga harus kita sesuaikan ya. Jadi planning keluarga itu penting teman-teman. Di 5 tahun pertama itu planning secara secara finansial mau seperti apa, planning 5 tahun kedua mau seperti apa, itu planning ya. Jadi nanti berjalannya kayak gimana ya, itu akan menjadi guidance kita ya. Jadi nggak perlu kesusu ya, alon-alon dalam rumah tangga itu ya, gaji suami belum naik-naik ya disyukuri aja gitu ya. Intinya adalah bersyukur dan bersabar sih dalam rumah tangga. Karena kalau kita sudah terlenakan mata ya, ini bisa berat nanti ujung-ujungnya ya. Oke, jadi hindari ya riba dan sebagainya ya. Jadi jangan terlalu instan teman-teman ketika di awal pernikahan. Ya, selain tadi ya bagaimana kita yang challenge 1 sampai challenge keempat tadi ya, lebih ke diri sendiri, keluarga, anak dan mungkin orang ketiga. Nah, challenge yang kelima ini terkadang membuat rumah tangga jadi goyah juga. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, challenge 1 sampai 5 ini menjadi rambu-rambu sebenarnya buat kita ya, bagaimana kita menjaga mahligai rumah tangga supaya nggak karam dalam ombak badai yang besar itu ya. Bisa jadi challenge yang pertama ini menjadi ujian buat kita, atau challenge yang kedua menjadi ujian buat kita. 3, 4, 5 ya, yang kemudian nggak terselamatkan rumah tangga ya. Jadi
kalau bisa ya nikah yang awal yang baik-baik itu ya itu berakhir nanti di surga sama-sama. Insya seperti itu ya. Demikian insya Allah yang dapat kami sampaikan ya, Bu Yanti ya. Saya kembali lagi ke Bu Yanti ya dan teman-teman semua. Silakan. Baik, jazakallah khairan katsira atas materi yang sudah diberikan. Masya Allah, tabarakallah, sangat padat ya untuk starting point-nya ini ya. Kita diberi rambu-rambu ada 5 challenge. Ini volume kelima dan 5 challenge yang harus apa namanya Iya. kita Kebetulan Bu, nomor 5. pas ya. Volume kelima ada 5 challenge yang mesti kita waspadai, yang mesti kita jaga, yang mesti kita perhatikan ya. Ketika kita mengarungi suatu bahtera rumah tangga itu. Jadi banyak sekali yang sudah diberikan apa challenge-nya, kemudian juga keyword-nya gitu. Jadi betul-betul jangan sampai starting point-nya tadi ya mulai dari raker di awal nikah dan seterusnya itu eh, jangan sampai terlupakan gitu. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada sesi Q&A. Silakan apabila ada teman-teman yang ingin berdiskusi atau sharing, enggak dipersilakan. Ya, baik, dari Mas Yusuf, silakan. Ya, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Nur Soleh atas materinya yang sangat bermanfaat dan membuka wawasan bagi kita semua. Tadi di antara materi yang disampaikan Mas Nur kan ada salah satunya yaitu ada dia di antara kita. Nah, saya tuh ingin bertanya kepada Mas Nur Soleh. Nah, dalam Islam kan kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama kan, Mas. Nah, saya tuh ingin bertanya, ketika kita berbuat baik terutama kepada lawan jenis, itu tuh batas-batasnya seperti apa sih Mas? Di mana itu bisa ditoleransi, di mana ini nggak bisa ditoleransi kayak gitu. Soalnya kadang kita berbuat baik karena Islam menganjurkan kita berbuat baik, tapi di sisi lain ternyata ada sesuatu rasa yang timbul. Dan kalau kita ada orang minta bantuan kepada kita, terus kita mengabaikan, nah terus kita dianggap bukan muslim yang baik. Nah, seperti itu bagaimana sih Mas kira-kira batasan-batasan yang harus kita perhatikan? Terima kasih. Baik Mas Yusuf. Langsung dijawab aja Bu Yanti ya. Ya, baik. Oke, ya. Saya jawab dari yang saya ketahui ya. Mungkin bukan pendekatan secara full agama ya, Mas Yusuf ya, karena ya saya menyadari kapasitasnya belum sampai situ. S3 saya juga bukan syariah teknik sipil. Ya, betul Mas Yusuf ya. Jadi yang kita utamakan Mas Yusuf ya, itu adalah tentang kita menjaga ini mana tadi? Yang ada dia ya, dia yang lain ya. Oke. Jadi yang kita utamakan ya Mas Yusuf adalah kita ini sudah punya istri ya, kalau sudah menikah ya. Nah, saya pernah nonton film itu Surga yang Tak Dirindukan. Ya, mungkin Mas Yusuf atau teman-teman lain pernah nonton ya. Jadi Surga yang Tak Dirindukan itu kebetulan pemeran laki-lakinya itu menolong perempuan ya yang mau bunuh diri waktu itu ya, dan dia lagi hamil ya. Kemudian akhirnya kebaikan itu berlanjut dan malah menjadi menikah itu dengan yang perempuan kedua itu ya. Dan kemudian kalau kita ceritanya itu dan sebagainya menjadi prahara baru dalam rumah tangga ya. Nah, kejadian-kejadian seperti itu mungkin bisa jadi akan terjadi dalam kehidupan nyata ya. Jadi saya juga pernah dengar dari istri ya, ada juga yang temennya ya, itu juga seperti itu juga ya. Jadi itu dampaknya akan nggak cuma ke pasangan ya, tapi juga ke anak-anak dan sebagainya. Maka memang perlu kita menjaga diri kita ya, supaya kita dilindungi Allah ya. Nah, yang saya ketahui Mas Yusuf ya, kalau ketika kita berbuat kebaikan ya, kita lihat sikonya Mas Yusuf ya. Kalau itu memang di kantor ya, maka selesaikan itu berbasis urusan kantor gitu. Ya, membantu untuk
Sepertinya terlempar nih. Sebentar. Sepertinya pembicara terlempar ini dari Zoom. Sebentar. Oke. Terlempar ya. Oh, mohon maaf. Tiba-tiba ini ya kayak sinyalnya ya. Oke, tadi saya dari mana hilangnya tadi? Oke, jadi dari pengalaman ya Mas Yusuf ya, kemarin ada ibu-ibu ya atau mbak-mbak PMI itu ya minta tolong untuk belajar terkait dengan semacam kayak Microsoft Word, Microsoft Office dan sebagainya gitu ya. Ya secara kemampuan saya bisa begitu ya. Kemudian saya coba tawarkan bagaimana kalau istri saya Bu atau Mbak yang kemudian yang mengajari gitu ya. Nah, akhirnya jadinya istri saya yang ngajarin beliau gitu ya. Nah, itu salah satu usaha untuk kita menghindari dari yang kebaikan ya, tetapi bisa menjadi kemudaratan mungkin ya, kalau kita tidak bisa menjaga dengan baik begitu. Kira-kira itu Mas Yusuf ya. Jadi kita harus sesuai dengan kapasitas kita, profesional dan sebagainya. Ya, ada batasan begitu Mas Yusuf. Kalau dari kajian-kajian surat Ustadz Salim Afilah ya, kita perlu tegas sih sebenarnya untuk diri kita ini supaya nggak macam-macam dengan lawan jenis ketika sudah berkeluarga. Ketika juga belum nikah gitu Mas Yusuf ya. Memang hubungan lawan jenis itu banyak godaan setan begitu ya. Selalu begitu Mas Yusuf yang saya ketahui ya. Kalau kita laki-laki ya, kalau perempuan juga nggak jauh beda sama ya. Jadi kalau perempuan tidak perlu melembut-lembutkan suaranya, kalau ke lawan jenis perlu tegas, galak itu malah bagus sebenarnya perempuan itu. Ya, karena untuk membenteng diri kita. Terkadang laki-laki itu kan akan cari celah ya, apalagi kalau dia open gitu ya. Nah, cari celah gitu. Jadi saling bentengi. Perempuan juga harus tegas ya, ya apa butuhnya aja gitu ya. Laki-laki juga apa butuhnya aja. Nah, kalau sudah menikah sebenarnya lebih ada benteng Mas Yusuf ya. Terjaga. Soalnya itu Mas Yusuf ya. Semoga kita saling terjaga Mas Yusuf. Itu Bu Yanti ya. Iya. Tadi ada yang terputus sedikit pas setelah apa namanya. Oh, mungkin Mas Yusuf sudah mendengar ya. Tadi ada kalau perempuan ada benteng gitu, terus hilang sedikit, terus baru kembali lagi. Iya, bentengnya adalah pasangan sebenarnya Bu ya. Pasangannya. Ya. Ya baik. Dari Mas Yusuf sudah menjawab. Terima kasih Mas Nur, katanya amin di chat. Ya pada intinya apa namanya mengarah tadi seperti tadi ya, kalau ada yang minta tolong diarahkan seperti tadi, misalnya minta tolong itu adalah lawan jenis, diarahkan ke istri misalnya seperti itu ya kalau yang perempuan, nanti kalau yang ini kepada suaminya gitu, seperti itu. Baik, mungkin dari yang lain ada lagi yang mau di-sharingkan atau didiskusikan? Ya, ini kalau belum ada, ya, dan dari saya sendiri ini kalau boleh ya sambil menunggu barangkali ada 1-2 pertanyaan terakhir nanti, mungkin ini ya apa namanya, raker itu tadi ya, tentang raker itu sebenarnya saya itu apa namanya, yang ingin saya tanyakan tuh gimana kalau kita dapat pasangan tuh yang santai gitu. Jadi kalau apa diminta untuk kita merumuskan visi misi, apa namanya, planning ke depan, terus apa namanya,
ya nggak ada, ya santai gitu. Jadi udahlah mengalir saja gitu. Nah itu itu yang mungkin dari saya yang ingin saya tanyakan, Pak Nur Soleh. Oke Bu ya. Iya, masing-masing orang beda-beda sih ya. Ada yang barangkali santai ya, asal mengalir gitu ya. Ada juga yang memang by target begitu. Ya memang yang namanya pasangan itu saling mengisi ya, saling menyempurnakan ya. Karena kita ini nggak sempurna, tapi dengan adanya pasangan kita saling menyempurnakan dalam hal apapun itu ya. Maka di awal-awal kalau kita tadi bicara terkait dengan raker atau rapat kerja itu ya, berarti pembawaannya atau diskusinya dibuat santai gitu ya. Kalau memang yang tadi kan saya sebutnya kalau memang teman-teman adalah sekarang aktivis di Salimah, di Formit dan sebagainya gitu ya. Maka itu sudah biasa ya hal-hal yang terplanning seperti itu ya. Tapi kalau memang kita nggak begitu membiasakan ya atau nggak begitu tertarik dengan yang eh, teraker-raker gitu ya, maka bisa juga kita menginisiasi dengan pasangan itu dibuat lebih santai ya. Bisa jadi sambil ke taman gitu ya, atau sambil makan gitu ya. Coba kita ngobrol-ngobrolin seperti itu dan kalau bisa ditulis sebenarnya sih. Ya, jadi santai nggak santainya itu kalau yang saya ketahui ya, itu ada tulisan yang tercatat gitu. Kan kita manusia ini kan memang sumbernya lupa ya. Apalagi banyak juga kasus yang kalau nggak ada buktinya itu susah begitu ya. Nah, jadi perlu kita tulis ya. Tulis itu bisa dalam kertas, buku ya. Kita punya catatan keluarga misalnya gitu ya, atau di HP atau di laptop itu bisa ya, atau di Excel ya, itu juga bisa-bisa aja ya. Jadi supaya nanti dalam perjalanan itu bisa kita obrolkan lagi dengan santai, karena pasangan kita kan santai misalnya gitu ya. Dulu kita pernah ngobrol ini loh gitu ya. Jadi sudah berjalan 1 tahun rumah tangga, kira-kira gimana nih gitu ya dan sebagainya. Jadi ada catatan yang bisa diingat gitu. Kira-kira seperti itu Bu Yanti ya. Atau mungkin ditempel-tempel di kamar juga boleh-boleh aja kan. Kamar kalau sudah suami istri kan ya jadi milik berdua ya. Jadi ada motivasi-motivasi yang itu menjadi tumbuh bareng lah gitu ya keluarga itu. Ya, jazakallah khairan katsir atas jawabannya. Monggo dipersilakan untuk teman-teman yang lain, barangkali ada yang ingin didiskusikan. Ya, memang fenomenanya itu yang hadir di seminar atau sampai seminar parenting pun itu biasanya ibu-ibu ya. Seringkali ibu-ibu. Apa mungkin karena ada pride dari para pria gitu ya, Pak Nur Soleh. Jadi pride-nya itu adalah bahwa udahlah nggak usah teori, yang penting praktek gitu, atau misalnya kayak belajar lagi itu membuat menjadi sebuah gengsi gitu. Nggak tahu juga kenapa fenomena itu muncul gitu di kita sebetulnya. Ya, iya Bu. Ya kami menyadari sih kalau bagi laki-laki itu kadang merasa ya udah cukup bekerja karena kerja itu adalah sumber pahala yang besar juga bagi seorang suami gitu ya. Ya jadi memang ya fenomena alam mungkin Bu ya. Banyak perempuan yang lebih suka belajar tentang parenting atau kajian seperti ini dibanding laki-lakinya begitu ya. Makanya tadi saya sampaikan ya bahwa generasi ini sedang nggak baik-baik saja kalau laki-lakinya itu nggak begitu tertarik dengan ilmu begitu. Ya, ya kita lihat sendiri Ibu ya. Jadi kenapa teman-teman S2, S3 di luar negeri ya semuanya ya itu kan berilmu dulu kan, nanti baru beramal ya. Entah itu nanti bekerja di mana, jadi apa dan sebagainya itu kan beramal kita nanti. Ya. Nah, harusnya juga kita praktekkan dalam sesuatu yang lebih urgent dalam rumah tangga. Ya, ya. Jadi saya juga menyadari itu, Bu. Terkadang kita lebih malas ya untuk belajar ya, padahal tanggung jawabnya besar sekali ya. Tapi bersyukurlah teman-teman yang di kelas rasi ini, para laki-laki itu join ya di kelas rasi ini, bagian dari laki-laki langka yang insya Allah para calon suami yang didambakan ya. Ya, apresiasi besar, apresiasi yang tinggi nih ya untuk para Betul, ikhwan betul Bu yang ya. bergabung di sini. Hmm.
Baik, ini ada pertanyaan di ruang chat. Izin bertanya, Pak Nur Saleh, apakah diperlukan batasan privasi pribadi dalam hubungan suami istri? Jika iya, sampai mana batasan privasinya? Oke, ya, yang saya ketahui ya, Bapak Ibu ya, teman-teman semua ya. Jadi ketika kita sudah menikah, maka pasangan itu adalah pakaian kita, ya kan? Nah, pakaian itu ya menutupi diri kita ya. Jadi semua yang ada di dia itu adalah kita ya. Jadi kan ketika aku dan kamu menjadi kita sebenarnya kan saling gabung gitu ya. Nah, privasi apa yang perlu kita eh, jaga begitu ya? Sebenarnya nggak ada gitu ya privasi yang dijaga ketika dalam pernikahan. Pernikahan itu kan sebenarnya kan sekarang ke depan gitu kan ya. Ya, jadi yang sekarang ini apa ya, tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang hobi, ya itu ya semuanya kita sampaikan, bahkan HP juga kasih aja ke pasangan ya. Tapi yang perlu kita jaga dari diri kita ke pasangan adalah sebenarnya tentang masa lalu yang nggak baik ya. Jadi masa lalu yang nggak baik itu ya, yang bisa jadi itu menjadi apa ya, sumber sumber masalah begitu ya dalam rumah tangga, itu yang perlu kita jaga ya. Jadi seperti itu yang saya ketahui tadi dari pertanyaan ini ya. Ya, baik, jazakallah khair. Jadi tidak ada gitu ya privasi kecuali untuk tidak mengumbar kembali aib gitu ya, aib dari apa namanya masa lalu kita. Baik, jazakallah khair. Barangkali ada satu pertanyaan terakhir. Ya, pada intinya tadi yang dibahas itu yang berulang-ulang adalah ada dia di antara kita itu tadi ya, Pak. Memang apa namanya banyak sekali yang kita harus apa ya memanage atau bersabar dan bersyukur ya ketika menempuh bahtera pernikahan itu kan ya, karena ada dia di antara kita itu bisa banyak. Jadi gimana kalau di sana ada berbenturan antara kepentingan anak, kepentingan suami, kepentingan orang tua, mertua gitu ya. Terus apa namanya kemudian juga dari lingkungan kerabat dan sebagainya, itu mungkin ada tips dari Pak Nur Saleh untuk itu. Jadi ketika misalnya berbenturan di antara tadi ada dia di antara kita itu antara apa ada kepentingan anak, keluarga, orang tua, mertua, kerabat dekat itu gimana untuk mensiasatinya atau memprioritaskannya gitu. Ya, Ibu ya. Ya, ini benar sekali ya. Ini juga saya masih belajar tentang itu ya. Jadi yang paling penting adalah kita komunikasi dengan pasangan sih ya. Jadi terkadang yang menjadi bumbu-bumbu percikan rumah tangga itu karena komunikasi yang terhambat ya dengan pasangan itu ya. Terutama barangkali ketika sudah punya anak ya. Istri maunya suami itu ikut nemenin begadang ya ketika menyusuin tengah malam, tapi terkadang suaminya bubuk gitu ya. Nah, itu menjadi bad mood dalam keseharian ya. Itu juga perlu kita bicarakan. Atau suami pengennya gimana ketika sudah punya bayi gitu ya. Pun ketika dalam hubungan dengan mertua ya dan orang tua itu juga penting sekali ya. Itu perlu kita bicarakan ya. Jadi kapan kita mudik ya, kalau yang misal masih jarak antar kota ya, tiap berapa pekan sekali ya mudik ke rumah orang tua suami atau ke orang tua istri dan sebagainya gitu ya. Terus bagaimana terkait dengan finansial nih ya. Jadi terkadang eh, kalau kita ya yang suami itu ya itu insya Allah kan rezekinya lebih, maksudnya berlebih ya dibandingkan istri ya kan kodratnya seperti itu ya biasanya ya, karena suami itu lebih diutamakan bekerja dan sebagainya. Bagaimana nih manage ketika ada kebutuhan dari orang tua, kebutuhan dari mertua, bagaimana kalau kakak ipar pinjem dan sebagainya. Nah ini juga terkadang uh, intinya adalah komunikasi sebenarnya dengan pasangan itu, ya kan. Nah itu pasti akan teman-teman temukan nantinya, ya, ketika sudah pernikahan ya. Jadi intinya lah kita berkomunikasi ya. Jangan sampai misal kita apa ya punya masalah gitu ya, tapi itu dipendam sendirian, ya kan. Nah, cenderungnya begini nih, cenderungnya itu seorang laki-laki itu berusaha menyelesaikan masalah ya sebisanya, baru cerita ke pasangan. Nah, bisa kayak gitu. Nah, kalau perempuan cenderungnya adalah
berbagi masalah dulu ya, kemudian minta dibantu untuk diselesaikan ya. Meskipun nggak semuanya ya, tapi cenderungnya seperti itu dalam ilmu parenting dan kebiasaan ya. Jadi ya perlu saling mengerti sih gitu ya, antara laki-laki dan antara perempuan ya. Pun dengan hubungan tadi dengan lawan jenis misalnya, yang ada teman kantor, teman kuliah ya, teman masa lalu dan sebagainya, itu juga suami istri juga perlu tahu. Maka kalau sekali-sekali ada family gathering gitu di kantor, ya ajak pasangan gitu ya, supaya tahu nih istri kita ya, oh ini teman-teman di kantornya orangnya kayak gini, kayak gini, kayak gini ya. Kemudian sama misal istri punya teman di pekerjaan juga ya, ada acara makan bareng atau acara kumpul atau acara piknik, ya diajak aja pasangannya ya, supaya tahu oh ternyata di iklim di pekerjaannya kayak gini, kayak gini, kayak gini dan sebagainya. Ya sehingga itu menjadi landasan ya untuk kita nggak terlalu seuzon terhadap pasangan ya. Kan kadang ada nih sifat-sifat yang pasangan itu tipenya adalah posesif ya. Nah, itu juga ada. Ada juga tipe pasangan yang biarin aja, itu juga ada. Ya memang banyak sih. Makanya tadi di awal disampaikan nikah itu bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah 1000 masalah untuk kita jadikan sumber pahala yang berbanyak-banyak tadi, seolah begitu. Begitu Bu Yanti yang kami pahami. Mungkin para teman-teman atau senior banyak yang ilmunya yang bisa sharing juga. Baik, jazakallah khairan katsira. Ya, barangkali ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup, ini waktunya sudah larut sepertinya. Ya, intinya tadi komunikasi ya Pak Soleh ya, komunikasi yang paling penting antara suami istri, dan ilmu komunikasi itu mungkin bisa dipelajari sejak sebelum menikah ya, sehingga seperti tadi kita tahu karakter pria pada umumnya seperti apa gitu, sehingga kita dalam berkomunikasi tidak menemui hambatan gitu. Dan apa yang kita persepsikan, apa yang kita maksudkan itu bisa tercapai. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin bisa closing statement mungkin Pak Nur Saleh. Kemudian nanti selanjutnya akan kita tutup. Oke, Bu ya. Ini buat nasihat ya, nasihat buat saya pribadi dan teman-teman semua ya. Jangan pernah berhenti untuk selalu belajar sih ya kalau dalam ilmu rumah tangga itu ya. Apalagi ketika sudah menikah itu ya kita nggak bisa menghindar dari masalah sih. Kadang nggak pengen ada masalah, masalah itu selalu ada. Kadang masalah itu datang belum selesai, masalahnya datang lagi dan sebagainya. Dan tidak mungkin kita kalau masih kuliah, masalah di lab itu menjadi masalah yang ribet sekali gitu ya, nggak selesai-selesai ya. Tapi sebenarnya kalau sudah berumah tangga, masalah di lab itu sangat simpel untuk segera diselesaikan. Nah, jadi jangan pernah puas untuk belajar ya, teman-teman, terutama yang laki-laki ya, sekali lagi, terutama sahabat-sahabat saya, sayup-sayup saya laki-laki ini, jangan merasa puas dengan ilmunya sekarang, ya kan? Jadi terus belajar, bisa dari banyak buku, ya YouTube itu banyak sekali YouTube itu ya. Bagaimana menjadi suami yang baik, itu pasti cari buka, muncul banyak ya. Dari Ustadz Salim Afila, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Safi dan sebagainya banyak ya. Jadi kita bisa belajar dari situ ya. Hak laki-laki ya, hak suami, kewajiban suami, hak istri, kewajiban istri itu banyak sekali di YouTube ya. Tinggal di setel aja tiap hari itu, insya Allah akan menambah ilmu-ilmu kita ya. Soal itu Bu Yanti dan teman-teman semua ya, semoga menjadi nasihat yang baik untuk kita semua, terutama buat saya pribadi yang masih banyak kekurangan ilmu ini ya. Baik, jazakallah khairan katsira, sekali lagi untuk semua paparannya dan juga diskusinya, juga jazakumullah khairan katsira kepada semua teman-teman yang sudah berpartisipasi di acara ini ya. Semoga yang di sini yang hadir ya, yang belum menikah ya, mendapatkan banyak bekal ya, dari sudah terbayang apa yang harus dilakukan nanti ya, dengan 5 challenge itu, bagaimana keywordnya, dan bisa saling menopang antara suami dan istri itu setelah pernikahan itu. Kemudian juga yang di sini mungkin juga ada yang sudah menikah di forum ini juga merefresh kembali, karena memang tadi seperti yang dikatakan, jangan pernah berhenti belajar gitu, jangan pernah berhenti untuk
apa namanya, ya kita refresh lagi gitu ya, belajar sepanjang hayat gitu ya. Untuk apapun termasuk untuk sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan kita yaitu bahtera rumah tangga. Baik, mungkin itu dari saya selaku MC. Saya minta maaf apabila ada kekurangan dalam perjalanan acara ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini gitu ya, bisa memberi banyak manfaat, memberi banyak berkah, dan menambah timbangan kita kelak di hari akhir nanti. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, tadi sudah ada, sebelum terlupa tadi ada presensi. Monggo mungkin bisa diisi untuk presensinya yang belum mengisi. Kemudian ya nantikan serasi volume selanjutnya dengan topik yang berkelanjutan, continue ya, jangan pernah berhenti belajar ya, termasuk di serasi ini. Baik, demikian dari kami, dari Salimah dan Formid, ya, acara serasi volume kelima. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti dan teman-teman semua. Sama-sama, terima kasih.